Halo pemirsa Auto Driver, kalau Anda adalah seorang pengusaha sukses, namun belum tega untuk mengeluarkan uang untuk sebuah Bentley atau Rolls-Royce, selalu tersedia pilihan menarik dari Jerman. Salah satunya adalah keluaran terbaru dari BMW, yaitu seri 7. Dan sekarang saya berada di posisi yang salah untuk mereview mobil ini. Oke, kita semua sama-sama tahu orang yang membeli seri 7 atau mobil sekelasnya akan duduk di belakang menggunakan jasa supir. Saya akan mereview belakangnya nanti. Tapi kenapa saya duduk di depan dulu? Karena ini adalah sebuah BMW dan BMW terkenal dengan keasikan berkendaranya. Apalagi seri 7 adalah seri yang terbesar dan itu adalah tantangan tersendiri karena sulit membuat mobil yang besar itu asik untuk dikendarai. Tapi impresi pertama saya berada di seri 7 terbaru ini. Wow, mobil ini saya tidak pernah menyangka bisa dikendarai seasyik ini mengingat dimensinya yang besar serta bobotnya juga yang cukup berat. Pertama, posisi mengemudinya luar biasa dengan pengaturan setir dan pengaturan duduk secara elektrik yang seakan tanpa batas karena sangat luas pengaturannya. Lantas instrumennya juga cantik dan bisa disesuaikan, instrumen yang full LED, full digital ini bisa disesuaikan dengan mode berkendara. Mode berkendara sebenarnya ada 3, Eco Pro, Comfort, dan Sport. Ketika kita masukkan ke Eco Pro, dia langsung jadi biru. Ketika kita masukkan ke Comfort, dia jadi normal seperti BMW. Ketika kita masukkan ke Sport, dia jadi merah yang seakan mengundang adrenalin. Itu pertama. Kemudian dari 3 mode berkendara itu, Anda juga masih punya pilihan 3 lagi. Eco Pro, ada Eco Pro biasa dan Eco Pro individual. Jadi Anda bisa menyetel sendiri seperti apa Eco Pro yang Anda mau. Begitu juga ada Comfort dan Comfort Plus, serta Sport dan Sport individual. Ada 6 mode berkendara untuk sebuah mobil yang sebenarnya tidak akan dikendarai oleh pemiliknya. Kemudian pengendaliannya juga impresif. Walaupun bobotnya dan dimensi bodinya mungkin bisa dianalogikan seperti kapal pesiar, tapi mobil ini berubah arah dengan sangat mudah. Ada sedikit limbung karena dia suspensinya sangat empuk. Tapi kalau kita masukkan ke Sport, dia juga akan mengeraskan suspensinya. Sehingga kestabilannya meningkat serta memberi daya manuver lebih presisi. Kalau kita parkir, pengemudi juga akan sangat terbantu oleh parking aids-nya. Nanti ada kami akan parkir dan kami akan tunjukkan bagaimana canggihnya. Memang kalau di luar negeri ada yang bisa dikendalikan dari remote, tapi itu tidak ada di Indonesia. Sayangnya meski demikian dia bisa memotret mobil 360 derajat dari atas. Bahkan Anda juga bisa melihat posisi parkir. Nanti saya akan tunjukkan sehingga sangat mudah parkir dengan mobil ini walaupun sangat panjang. Lantas ada satu yang dikedepankan oleh seri 7 ini adalah gesture. Sebagai pengemudi Anda tinggal melihat ke depan, mau mengeraskan volume audio Anda tinggal memutar tangan seperti ini. Anda bisa dengar musiknya keras sekarang. Sekarang kalau saya pelankan, saya tinggal berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau saya terganggu dengan layarnya yang menyala, saya tinggal matikan seperti tukul di bukan 4 mata. Dia mati. Mau nyalakan lagi? Dia nyala. Oke lah, itu beda ternyata dengan yang ada di Toyota Kijang. Toyota Kijang itu jauh lebih sederhana gesturnya. Kalau di sini dia secara 3 dimensi dia bisa membaca gerakan tangan. Jadi menyenangkan menyetir mobil ini. Tapi memang saya tahu sangat jarang orang yang membeli mobil ini dan dia menyetir sendiri. Pasti sebagian besar atau kalau tidak seluruh waktu pada saat memakai mobil ini diserahkan ke driver. Dan saya bisa bilang driver yang beruntung mendapatkan majikan yang memiliki mobil ini akan merasa pekerjaannya menjadi semakin menyenangkan. Tapi oke, sekarang saya akan ke belakang, saya akan cari tempat parkir dan saya akan review bagaimana bagian belakang dari mobil ini. Oke, kita cari parkir. Dan begitu Anda menemukan tempat parkir, dia memang tidak ada self parking seperti Mercedes-Benz. Tapi begitu kita masukkan ke R, maka bantuannya akan sangat banyak. Selain kamera parkir dengan proyeksi arah seperti biasa, dia juga punya view dari atas sehingga kita bisa menempatkan mobil secara baik. Oke, sekarang kita pasin dulu supaya lurus parkirnya. Kita paskan dengan garis. Oke, sekarang kita luruskan setir. Parkir di belakang. Begitu sudah selesai parkir,
Anda juga bisa mengecek apakah parkir Anda sudah parkir cantik. Kita lihat, oke, bagus, lurus, persis di tengah, tidak ada halangan. Oke, good parking. Sekarang kita ke belakang untuk mereview bagian belakang. Nah, disinilah seharusnya pemilik seri 7 berada, di bagian belakang dengan menggunakan jasa supir. Dan saya rasa juga tidak perlu lagi diukur berapa legroomnya karena memang sangat besar. Dan banyak hiburan di belakang. Anda akan mendapatkan sebuah tablet yang letaknya sangat rapi di konsol tengah. Di sini Anda bisa melakukan banyak pengaturan mobil dari mulai kursi, sunroof, sun protection, AC, audio. Bahkan kalau masih kurang juga Anda masih punya remote lagi untuk mengendalikan multimedia di depan. Dan dia dengan sangat cantik bisa dirilis. Kemudian tablet ini bisa kita bawa. Tapi ada mereknya di sini. Mereknya Samsung. Jadi memang adalah beberapa orang yang beranggapan bahwa BMW seharusnya bekerja sama dengan Apple, tapi mereka bekerja sama dengan Samsung dan tidak ada komplain sama sekali karena ini semua lancar dan sangat cantik tampilannya. Kita bisa atur semua kursi, tidak hanya kursi belakang, tapi kita juga bisa atur kursi depan. Kalau kita kurang legroomnya, kita tinggal atur kursi di depan saya ini untuk maju. Oke, semua kursi bisa diatur dari sini kecuali kursi pengemudi karena ya bahaya. Setelah itu saya juga punya program untuk mengubah warna lampu dari interiornya. Lampu LED-nya saya bisa juga mengaktifkan fitur pijat. Jadi di sini setelah lelah di kantor, Anda bisa dipijat. Relax memang di sini. Tablet ini itu juga selain bisa digunakan untuk mengatur berbagai hal di dalam mobil, dia juga bisa berfungsi sebagai tablet biasa. Jadi Anda bisa bawa keluar, Anda bisa fungsikan sebagai tablet normalnya. Jadi lumayan kalau misalnya beli seri 7 ini, Anda bisa menghemat uang untuk membeli tablet komputer. Selain tablet, juga Anda memiliki pengaturan AC, dual zone, kiri dan kanan. Secara elektronik juga, Anda juga bisa menutup tirai dengan satu tombol, tirai belakang. Semua dikendalikan oleh tombol-tombol yang bentuknya bukan hanya mewah, tapi juga sangat mudah untuk digunakan. Berada di dalam kabin yang begitu lega, begitu nyaman, dan Anda memiliki satu tablet yang bisa melakukan semuanya dengan tombol-tombol yang lain, membuat Anda rileks. Tapi sedikit yang bisa Anda kerjakan di dalam mobil ini untuk otot Anda. Jadi saya takut kalau saya lama-lama berada di mobil ini, lama-lama otot saya bisa lemas, lemak saya membanyak, dan saya jadi kayak sapi wagyu. Untungnya BMW tahu sekali bahwa mobil ini sangat rileks, sehingga mereka juga menyediakan program Vitality Program, BMW Vitality Program. Jadi ketika ini saya aktifkan BMW Vitality Program, Anda akan disuruh exercise. Oke, sekarang saya disuruh menekan bahu ke belakang. Oke, sekarang yang kiri. Total ada banyak exercise. Kalau saya ingin mendapatkan 3 bintang, mereka meng-encourage kita untuk mendapat 3 bintang. Jadi ini bukan cuma sekedar mobil yang nyaman. Di belakang ini juga fitness center ternyata. Jadi gimana ya? Bisa dibilang berada di dalam mobil ini seperti berada di dunia lain. Dan belum lama saya berbicara mengenai dunia lain, mendadak muncul sebuah penampakan di bangku depan. Mas Fitra, selamat datang di dunia lain.
Sekarang kita berada di lokasi mobil BMW seri 7 yang disinyalir banyak fitur-fitur dan keunggulan-keunggulan seperti kita berada di dunia lain. Sepertinya Mas Fitra lebih paham dengan mobil ini seutuhnya. Silakan Mas, dijelaskan. Wow, ada Mas Hari Panca di depan, masternya dunia lain. Berhubung beliau sekarang mengemudikan mobil, akhirnya saya bisa mereview mobil ini di belakang, bagaimana rasanya pada saat berkendara di jalan. Oke. Kualitas bantingan dari mobil ini sangat empuk. Ya, memang seperti yang Anda bisa expect dari sebuah BMW seri 7. Mobil ini seakan bisa membaca permukaan jalan, kemudian meredam guncangan yang terjadi sehingga sangat sedikit yang masuk ke kompartemen kabin. Kalau dibandingkan dengan S-Class, oke, S-Class memang masih sedikit lebih empuk dari ini. Tapi kualitas yang dimiliki itu masih tetap sangat nyaman untuk seorang eksekutif yang sudah bekerja keras mencari uang untuk membeli mobil ini dan dia butuh ketenangan di dalam mobil. Kemudian kalau misalnya kita tidak cukup dengan legroom yang sudah besar ini, kita dengan mudahnya bisa memajukan bangku penumpang supaya kaki kita bisa lurus ke depan. Lantas kita juga bisa tegakkan atau mundurkan sandaran belakang ini sehingga Anda akan merasa lebih santai. Ada fitur pijat, tinggal aktifkan fitur pijat di sini, maka Anda seolah-olah memiliki asisten yang memijat punggung Anda dari belakang. Untuk masalah keheningan, mobil ini juga bisa dibilang sangat hening, tapi memang lagi-lagi tidak sehening S-Class yang memang menggunakan kaca double. Dia kacanya hanya satu. Meski begitu, Anda tidak akan bisa bilang bahwa Anda terganggu dengan suara dari luar. Hanya terdengar samar-samar. Sebetulnya ada satu hal yang akan membuat kenyamanan di seri 7 ini akan bertambah, yaitu kalau dia menyediakan tatakan kaki atau sandaran kaki di kursi depan seperti yang ada di rivalnya. Sayangnya di Indonesia tidak ada, walaupun di luar negeri sebetulnya itu adalah perlengkapan standar juga dari BMW seri 7. Walau begitu tetap saya nggak bisa komplain karena banyak sekali hiburan di belakang. Saya bisa bermain-main dengan tablet ini, kemudian juga ada TV yang siap menghibur kita. Kita juga punya remote untuk mengatur semuanya. Kalau Anda di malam hari itu permainan lampu, di trim pintu, kemudian di pilar, lantas di sunroof yang ada ribuan LED, itu akan membawa suasana yang damai di mobil ini. Anda akan serasa berada di ruang rumah Anda dengan segala macam hiburan dan keindahan. Rasanya setelah seharian bekerja keras, meeting, mengatur bisnis, duduk di mobil ini sambil pulang ke rumah itu rasanya sangat rileks. Sepertinya Mas Fitra sekarang sudah berada di dunia lain. Bah, udah hilang aja orangnya. Mas Hari Panca, terima kasih bantuannya dimanapun Mas Hari berada. Oke, sekarang saya harus keluar lagi buat mereview mobil ini lagi. Karena video ini cukup panjang, maka kami pecah menjadi dua bagian. Di bagian kedua, Anda akan mendapatkan info mengenai fitur-fitur menarik lain mobil ini, serta data akselerasi serta kehematannya. Terima kasih sudah menonton bagian pertama ini. Jangan lupa klik like dan komen di bawah. Sampai jumpa di bagian kedua.